Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sudah memasuki bulan 11. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersatu sejenak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bahwa kita sudah berkumpul di tempat ini untuk kita mulai melakukan ibadah bukan secara rutinitas, tetapi Tuhan yang baik, yang kita puji, yang kita sembah, yang memberikan nafas kehidupan yang baru setiap pagi untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mengabdi kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan, dialah Elohim. Dialah yang menyatakan kita milik kepunyaannya. Kita ini umatnya dan domba-domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujian, sebab namanya itu baik. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan kesetiaannya dari generasi ke generasi. Amin. Haleluya. Tuhan Kau baik. Kami bersyukur Tuhan di bulan yang baru. Yes Church memberikan tema discipleship yang artinya pemuritan Tuhan. Kami tahu di dalam bahasa Indonesia ada disiplin di saat kami melakukan pemuritan atau kami dimuridkan Tuhan. Biarlah pemuritan itu juga ada untuk gereja kami. Proses untuk mengikuti Yesus, menjadi lebih seperti Dia, dan membantu orang lain untuk melakukan yang sama. Biarlah discipleship itu juga ada di gereja ini. Kami ingin membantu melihat orang-orang yang ingin mengenal Engkau Tuhan. Kau pakai gereja Tuhan di tempat ini. Kami tidak mau melihat ke belakang Tuhan, kami mau melihat ke depan, karena Yesus kami yang menyelamatkan kami. Bawa gereja Tuhan menjadi discipleship Tuhan. Bahwa kami semua jemaat Tuhan mempunyai hak kedisiplinan dalam pemuritan-pemuritan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap melakukan perjamuan asa yang kudus. Urapi kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-kuasa yang tidak senang dengan ibadah pertemuan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh-Mu, hadirat-Mu nyata untuk kami memuji menyembah. Kau berkati yang mengikuti ibadah online juga ya Tuhan. Yesus, Engkaulah penyelamat. Yesus Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat saya satu bangkit berdiri, kita akan pujian ini, nyanyi dan bersoraklah bagi Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, kami bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi
soraklah bagi Dia Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar baru. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Senam hati kita sama-sama katakan, kami mau bernyanyi dan bersorak. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Jesus, Yesus Kau penyelamat kami, anugerah-Mu yang mempesona kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, amin. Cukuplah bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Cukuplah bagiku anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah sekali lagi anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku anugerah-Mu, amin. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu, amin. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kekuatan. terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Anugerah-Mu
bangku terdepan sampai terbelakang Yesus. Karena anugerah-Mu yang membuat kami terpesona. Engkau yang menyelamatkan kami. Biar ada pemuritan itu dalam hidup kami, dalam gereja kami. Biarlah discipleship menjadi kekuatan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Praise the Lord. Tuhan, merasa bahagia dari Bapa punya Yesus. Kekuatan bagiku anugerah-Mu. Thanks the Lord, Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Hadirlah bersama kami melalui kasar Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam setiap pujian kami, setiap pengagungan kami, penyembahan kami, ada anugerah-Mu, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami. Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorak. Kami siap memuji Engkau lebih lagi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus di tempat ini, amin. Yesus kekasih jiwa kita, untuk kita semua. Kalau kita bersorak-sorai, kita berikan senyum kiri kananmu, kita berikan senyum untuk kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, ku cinta keluarga Tuhan, amin. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Kalau kita keluarga Tuhan, dalam Yesus bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, dengan semangat, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam sayang disayang, kita bersaudara dalam Tuhan, amin. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, glory, amin. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih kuat memuji Tuhan? Kalau masih kuat kita memuji Tuhan, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Meskipun musuh kita banyak di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, tetapi Tuhan Yesus adalah kekuatan untuk kita, amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang-hadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Lebat di kiriku, berasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku, amin.
langkahku ku tahu sungguh Engkau bersamaku beribu-ribu rebah. Beribu rebah di kiriku berlasa di sisi kanan. Engkau bersamaku Yesus. Bahkan bentang goyang keyakinanmu padanya. Kita melompat untuk Yesus kita, amin. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan perlindungan. Kaulah Tuhan sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu Tuhan Tuhanku. Saya mau dengar tepukan jemaat. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kaulah Tuhanku, gunung batu. Amin. Siap-siap melompat lagi untuk Yesus. Amin. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan, Tuhan Tuhanku perlindungan. Kau sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, Tuhan sumber kemenangan kita, amin. Dari ujung ke selatan terdengar ucapan Tuhan, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Tuhan sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Tuhan sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Tuhan sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Tuhan sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan kita sudah bersorak-sorai buat Yesus kita. Siapkan hatimu. Mari kita mau sembah Dia. Bapa, tema YAS adalah discipleship, yang artinya pemuritan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu bukan sampai di sini saja ya Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, bukan untuk kami, bukan kuat kami, bukan menjadi pertontonan kami, tapi kami mau menyembah Engkau, sehingga di sekeliling kami bahwa kami menjadi dampak Tuhan. Discipleship, pemuritan, kedisiplinan. Arti hidup kami hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak melihat suara kita, tapi Tuhan melihat kesungguhan hatimu untuk menyembah Dia. Saya merasakan, bebaskan roh kita untuk menyembah Yesus pada saat ini. Jangan kita stuck untuk menyembah Tuhan hanya di tempat ini. Setelah kita pulang ibadah kita tidak dapat apa-apa, tapi penyembahan kita menjadi arti yang hidup, amin. Jangan kau malu
samping kirimu, samping kananmu, depanmu, belakangmu. Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Saya mau mengajak kita lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna untuk kami, Tuhan Yesus. Fokuskan hati kami, Tuhan, untuk saat ini. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu permasalahan kami. Kami mau letakkan dulu, Tuhan Yesus, tapi kami mau fokus untuk menyembah-Mu. Sangat luar biasa tema pada saat pagi hari. Ada pemuritan, discipleship, kedisiplinan untuk kami dalam menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselang, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Jalan-Mu tak Terselami. Fokus pada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sembah Dia. Tuhan tidak melihat suara kita, yang Tuhan lihat hati kita, yang Tuhan lihat ketulusan di saat kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, dan cara yang Yesus, tak terduga kasih-Mu heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tak terselami oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terungkap kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Haleluya, Yesus. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri, katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Hadirat-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Amin. Mari kita sembah Dia, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Yesus menjadi nakoda kita, kalau Tuhan menjadi kekuatan kita di tengah badai, mari kita sembah Dia. Di
discipleship, pemuritan itu akan terjadi untuk kita. Ada dampak yang besar untuk kita semua. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat kami, kita lihat Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Yesus. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu untuk menyembah Yesus. Yesus, kira-kira Bapak-Bapak. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Yesus, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Fokus pada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tidak mau stuck di tempat ini Tuhan Yesus untuk menyembah Kami, tapi kami mau pakai penyembahan kami untuk tetangga kami, ruangan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Yesus, kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi. Hosana bagi Kau, Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus ada keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus ada mujizat-Mu yang luar biasa untuk kami. Bersama rasakan keindahan hadirat. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Praise the Lord. Sembah Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, jamah Kau, rawat kami pribadi lepas Tuhan. Kau tidak melihat apapun dari kami Tuhan, Kau melihat hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terus sembah Dia. Mari kita menarik hadirat Tuhan di tempat ini. Sembah Dia, sembah Dia Yesus, dan Kau kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Kau tahu kami ya Bapa, Kau lihat kami, untuk kami selalu kagum akan Engkau Jesus. Thanks the Lord, thanks the Lord. Haleluya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku
hormat akan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. angkat kedua tanganmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kau lihat tangan kami Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan, kami imani Engkau menurunkan tanganmu untuk pegang kami Yesus. Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. Praise the Lord. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Sorak kemuliaan untuk Yesus kita. Katakan haleluya. Bapa, setiap kami mau diberkati Tuhan. Karena dengan discipleship Tuhan, kami mau dimulihkan, kami akan mengalami pertumbuhan dan berkat kami pun bertumbuh Bapa. Kami mau belajar Bapa. Urapi setiap kami. Kami menjadi tanah hati yang subur. Engkau memberkati kami demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kalau bicara tentang pemuritan, saya paling suka. Kenapa saya mengatakan saya paling suka? Ya, karena saya bertumbuh, bertobat, saya dari keluarga yang sederhana. Bahkan bukan sederhana. Melarat, kaum melarat. Buat makan tuh susah. Bagaimana saya diberkati itu karena saya tekun dalam pemuritan. Benar. Ketika saya dulu di gereja yang lama, oh benar. Jadi apa yang dari Pak Gembala tuh, Pak Gembala Tuhan berkati begitu luar biasa. Itu saya belajar banyak. Saya belajar taat. Ya, oke. Di sini yuk kita baca sama-sama. Karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda yang membuat kita dimampukan untuk menata pelayanan gereja dan pemuritan yang memiliki integritas spiritual melalui pengajaran yang sehat dan tuntunan moralitas yang benar dalam kehidupan. Ya. Ini penting banget, ya, khususnya yang ditandain, ya, perkataan merah ini penting. Integritas spiritual, sehat dan tuntunan moral yang
benar dalam kehidupan. Karena banyak dalam gereja itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan nangis, Bapak Ibu. Ya yuk kita mulai masuk langkah awal. Nah, karena pemuritan itu sangat penting. Tanpa dimuridkan, kita menjadi liar. Karena pemuritan itu bicara tentang sebuah vision, sebuah tujuan, sebuah sasaran. Kita menerima anugerah keselamatan. Keselamatan itu harus ditumbuhkan, dirawat. Ngerawatnya yang bagaimana? Ya ketika kita belajar, mau dimuridkan. Ayo naik. Nah, pertama di sini kita adalah manusia yang berdosa. Semua kita berdosa, tidak ada karena firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan, tidak satu orang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Jelas. Ya, nah. Ya, yuk saya meminta Bro Marcel. Mana mic-nya tadi? Silakan Bro Marcel. Ya, monggo. Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5, Indonesian Modern Bible berbicara, kamu dahulu telah mati dalam kesalahan dan dosa-dosa. Ayat 2, ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Ayat 3, dahulu di antara mereka kita semua juga hidup dalam nafsu kedagingan, karena menuruti keinginan kedagingan dan pikiran yang jahat. Bahkan sesungguhnya kita adalah anak-anak yang patut dimurkai seperti mereka juga. Ayat 4, namun Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Ayat 5, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus, karena anugerah kamu telah diselamatkan. Iya. Kita diselamatkan karena anugerah. Tanpa anugerah kita nggak bisa. Tetapi anugerah itu sesuatu yang sangat mahal. Karena kita tidak bisa membelinya, anugerah keselamatan itu. Maka Tuhan, Bapa kita, memberikan dengan gratis. Bukan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma sama gratis beda ya Bapak Ibu. Gratis itu karena kita tidak mampu membelinya. Gratis itu sesuatu yang sangat mahal. Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus itu, saya mau ngajak kembali, setiap kita yang pernah mengalami kelahiran baru, ada rasa haus, ada rasa lapar. Lapar ibadah, lapar baca firman, lapar berdoa, lapar menyembah, baca Alkitab dan lain sebagainya. Kita punya rasa lapar dan haus akan itu. Benar. Rasanya minggu kok lama ya? Pengen ketemu minggu lagi. Ya benar. Setiap kegiatan kita ikutin. Apakah nganggur? Enggak, kerja. Saya kerja sebagai marketing ketika itu. Tetapi ketika ada hausan, ada kelaparan akan Tuhan,
pengen kenal Tuhan, siapa sih Tuhan itu. Nah, setelah kenal Tuhan, ya Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, umat saya ya, menjadi baby rohani. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, Indonesia Modern Bible berkata, Yesus berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kedua kalinya? Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran kalau aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin berhembus ke tempat yang ia kehendaki, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Begitu juga halnya dengan setiap orang yang dilahirkan dari roh. Amin. Bapak Ibu, untuk menerima sebuah blessing, sebuah berkat, itu harus dilahirkan kembali. Kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama, banyak orang yang dilahirkan di rumah Abraham. Bukan dilahirkan secara jasmani ya, tapi dilahirkan secara rohani oleh Abraham. Yang bekerja kepada Abraham, yang hidupnya bersama-sama dengan itu, Tuhan berkati sedemikian rupa. Kenapa? Setelah dilahirkan, mereka mau dimuridkan oleh Abraham. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, mempelajari, nah, ketika ini adalah pertama kali yang dibutuhkan adalah susu. Susu, nah, mulai timbul rasa keinginan sendiri, kemauan sendiri. Ya, kemauan sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, siapa yang di sini kalau baca Alkitab ngantuk? Siapa di sini kalau baca Alkitab berdoa pikirannya kemana-mana? Ya, bisa melayang-layang kemana-mana. Ketika itulah ada sebuah peperangan rohani antara keinginan diri sendiri sama keinginan Tuhan. Padahal coba kalau kita baca ya, mungkin ada yang suka komik, mungkin ada yang suka kopingho, mungkin ada yang suka berita dan sebagainya. Kalau baca yang begitu-gitu kan nggak ngantuk ya, dipelototin gitu. Tapi baca Alkitab ini harus dipaksakan, sedikit dipaksakan. Ketika sedikit dipaksakan, maka Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Firman ini perkataan roh. Firman itu berkuasa memisahkan sumsum dan jiwa, membereskan, menyembuhkan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan kemerdekaan, memberikan berkat, memberikan keuntungan, memberikan kebahagiaan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibimbing, dituntut dengan kedisiplinan, disepel. Bapak Ibu, saya dulu ngerti nggak ngerti, saya baca Alkitab ketika saya awal bertobat. Ngantuk nggak ngantuk, saya baca. Pagi dan malam waktu itu saya baca. Waduh, walaupun dik-dik, ya kalau sekarang sih, ya kan karena dari keluarga saudara,
dimakan nyamuk di mana, tetap saya berdoa dan baca Alkitab. Jadi no reason, nggak ada alasan. Bapak Ibu, makan itu sebuah keharusan nggak? Halo, harus ya. Semua harus makan ya. Tubuh kita harus makan kan. Nah, roh kita harus makan nggak? Harus. Apa makanan roh kita? Berdoa, baca firman, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar, pemuritan, itu makanan roh kita. Ketika makanan roh itu kita mau lakukan, maka dari bayi menjadi anak. Anak. Galatia 4 ayat yang ke-19, Marcel. Galatia 4 ayat yang ke-19 berkata di dalam Indonesian Modern Bible, anak-anakku, demi kamu aku menderita sakit bersalin, lagi supaya Kristus dinyatakan di dalam kamu. Tahu artinya sakit bersalin. Mungkin yang bapak-bapak nggak ngerasakan ya. Tapi yang ibu-ibu itu perjuangan antara nyawa. Betul? Ketika mau melahirkan anak. Seperti itu. Rasul Paul mengatakan paling gampangnya, paling simpelnya. Ya kan? Orang yang taruhan nyawa adalah ibu-ibu mau melahirkan. Padahal Tuhan kita lebih daripada itu untuk menyelamatkan kita. Tanya istrinya masing-masing gimana deh. Oh sakit-sakit teriak-teriak gitu. Aduh. Kan ada ibu yang begitu kan ya di rumah sakit kan mau melahirkan. Aduh ampun sakit ampun. Ya ketika mau keluar anaknya tuh. Bahkan ada ibunya yang nggak kuat, nggak tahan, dipanggil Tuhan. Nah, Bapak, seperti itulah Tuhan kita mempertaruhkan nyawanya untuk kita semuanya diselamatkan. Menjadi anak-anak Bapa, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Setelah menjadi anak Tuhan Yesus, Tuhan mau, karena menjadi anak Tuhan Yesus mulai memahamin, oh Tuhan kita ini mengasihi. Anak Tuhan Yesus dulu mengasihi sesama, memikirkan sesama, mulai saling membantu, saling menolong, solusi ya. Membantu itu bukan hanya masalah keuangan ya. Nah, ketika diskusi ngalami sesuatu masalah, gimana ya solusinya dalam kuatnya itu, Bapak Ibu. Dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa muda rohani. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, Indonesia Modern Bible berkata, aku telah menulis kepadamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari semula. Aku telah menulis kepadamu orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman-Mu Elohim tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu, mengalahkan yang apa yang jahat? Yang jahat itu adalah ego. Egois, mau menang sendiri. Yang penting gue. Yang dilayani gue. Gue ini banyak masalah, penuh masalah. Bapak Ibu percaya. Saya dulu seringkali, sampai saya nggak ngerti dan akhirnya saya ngerti. Ketika saya punya masalah, Tuhan suruh saya melayani orang.
puyeng-puyengnya suruh melayani orang. Loh Tuhan gimana dong? Masalah saya ini belum selesai. Tuhan ngomong, layanin. Ketika kita melayani orang, memperhatikan orang, berdoa dan sebagainya, apapun yang orang itu menghadapi untuk kita lakukan. Ketika kita lakukan dengan hati yang sungguh cinta kepada Tuhan, dengan ketulusan dan keikhlasan kepada orang itu, sungguh ajaib Tuhan kita tuh. Dia menolong masalah kita. Saya alami itu bukan 1 kali 2 kali. Tuhan yang menyelesaikan masalah itu. Sangat penting. Ya, saya hari ini saya ngomong sesuatu yang simpel, yang sederhana. Tapi dasar pemuritan itu sangat penting. Ya. Benar, saya ingin semua di sini diberkati lebih daripada sekarang. Saya sangat ingin. Ketika rohani kita bertumbuh, berkat rohani kita bertumbuh, maka terjadi kepada berkat jasmani kita. Amin. Nah, dari kita fokus kepada kerajaan Tuhan, kita menjadi orang tua rohani. Bapak Ibu, saya bersyukur saya punya orang tua rohani. Kami punya orang tua rohani. Apa-apa kami datang ke sana ngomong. Ya. Orang tua nggak bisa digantikan. Bapak Ibu, orang tua tidak bisa digantikan. Guru bisa digantikan. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon, kamu boleh punya beribu-ribu guru, tapi aku yang jadi bapamu. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kepada Filemon, ya, kepada Titus, dia ngomong, aku yang jadi bapakmu, karena mereka dilahirkan oleh Paulus. Bapak Ibu, guru boleh banyak, pengajar boleh banyak, tapi bapak itu cuma satu, nggak bisa digantikan. Bapak Ibu, seorang bapak itu percaya sama anaknya. Benar. Ketika saya dikatakan macam-macam yang sampai, wah, mereka datang ke sana rame-rame memboikot. Orang tua saya cuma berkata, kalian ini siapa? Petrus itu anak saya. Saya percaya sama anak saya. Bapak Ibu. Itu yang namanya family, itu yang namanya keluarga. Pemuritan keluarga itu luar biasa. Apa yang dilahirkan Abraham, apa yang dilahirkan oleh Paulus, apa yang dilahirkan oleh Musa, apa yang dilahirkan oleh Elia. Bapak Ibu. Ya, nah. Maka saya ingin nanti kita belajar sama-sama menjadi satu DNA. Itu sangat penting menjadi satu. Setelah menjadi satu DNA, Bapak Ibu juga mempunyai anak-anak rohani, menjadi orang tua rohani. Setelah menjadi orang tua rohani, menjadi ya, nah tapi tolong dibaca dulu 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat yang 15, Indonesia Modern Bible berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai ribuan guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena dalam Kristus Yesus, akulah yang telah memperanakan kamu melalui Injil. Nangkep ya di sini. Sebab sekalipun kamu mempunyai ribuan guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena dalam Kristus akulah yang telah memperanakan kamu melalui Injil.
Bapak Ibu, saya ingat betul karena orang tua rohani itu punya dampak yang luar biasa. Bagaimana menjadi humble. Wow. Melalui Injil. Kita semua bisa hidup karena Injil. Anugerah Injil. Bukan yang lain. Iya, oke. Setelah itu jadi kakek. Iya. 2 Timotius 2:2. 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan, semua yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang setia, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Bapak Ibu, ayo, saya ingin, kita kan mau berkembang, supaya ya, semua juga di sini bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya Om Laksi. Oke Pak Abraham. Ya. Oke, next. Ya, di sini aspek penting pemulitan penatua, pemimpin, aktivis jemaat. Ya, saya mengajak kita membaca. Ya, tolong Om Marcel bacakan Titus 1 ayat 6 sampai 9. Titus 1 ayat 6 sampai dengan 9. Ia adalah seorang yang tidak bercela, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib, sebab seorang penilik jemaat sebagai pengurus rumah Elohim haruslah tidak bercela, tidak sombong, bukan pemarah, bukan pemabuk, tidak suka bertengkar, tidak tamak, sebaliknya suka memberi tumpangan, suka melakukan hal-hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang teguh pada perkataan yang benar berdasarkan pengajaran itu, sehingga ia dapat memberi nasihat dengan pengajaran yang sehat dan meyakinkan mereka yang menentangnya. Amin Bapak Ibu. Jadi seorang penilik jemaat atau diaken bukan orang yang emosi, bukan orang yang arogan, bukan orang yang gampang marah. Bukan orang yang memojokkan orang lain. Karena pelayan Tuhan itu sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Bapak Ibu di tempat ini yang menerima jabatan, ayo kita tingkatkan diri kita masing-masing. Kita belajar sama-sama lebih menguasai diri. Ya, lebih bisa menguasai diri. Terus apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita belajar. Karena itu menunjukkan integritas kita. Ya. Bapak Ibu tahu, saya mengajak semua sekarang, yuk apapun. Mulut kita kunci, telinga kita kunci, ya. Mata kita hanya lihat firman Tuhan. Ya. Selanjutnya Om Marcel memiliki karakter yang baik. 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3.
Karena itu seorang karena itu seorang penilik jemaat seharusnya adalah seorang yang tidak bercela, Tadi Titus kan? Iya, iya udah baca. Ya. Karena itu seorang penilik jemaat seharusnya adalah seorang yang tidak bercela, suami dari satu istri, teliti, sabar, sopan, suka menjamu, mampu mengajar, bukan pemabuk, bukan pemarah, tidak serakah, sebaliknya lemah lembut, tidak suka bertengkar, tidak cinta uang. Ya. Ya. Tidak suka tidak suka bertengkar. Bapak Ibu. Ya. Jabatan sebagai diaken itu anugerah. Sebuah kehormatan yang tinggi. Mari kita sama-sama jadi teladan. Kita ngikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita di sini satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Bukan saling bertengkar. Bukan. Oh, habis si Om Leksi begini, begitu. No. Ya, kita saling mengingatkan dengan kasih. Saling membangun dengan kasih. Saling menguatkan dengan kasih. Karena itu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu. Lebih lanjut Om Marcel. 1 Petrus. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan, bukan sebagai penguasa, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Saya sama Ibu menggembalakan. Tapi itu, nah, kegiatan hari Minggu. Selain hari Minggu ada FB. FB itu ada gembalanya. Gembalanya siapa di tempat ini? Ya, yang merasa silakanlah. Nah, gembala kan menjadi teladan. Kita saling menjadi teladan. Amin. Nah, itu. Ayo kita lakukan semua dengan kasih. Ya. Oke, lanjut Om Marcel. Amsal 29 ayat 2. Ketika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Namun ketika orang fasik memerintah rakyat, akan berkeluh kesah. Apa coba diulangi lagi? Ketika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Namun ketika orang fasik memerintah rakyat, akan berkeluh kesah. Akan berkeluh kesah. Bapak Ibu, anugerah yang kita terima. Tuhan ingin kita menjadi orang benar. Ya. Ketika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Orang benar. Anugerah yang kita terima. Harganya karena begitu mahal, kita tidak sanggup beli. Ketika kita merawat dengan benar, maka keselamatan itu bertumbuh dan kita diberkati luar biasa. Bapak Ibu, di sini ada yang cukup mampu di tanaman
Om Marcel, Om Lexi. Ya, nah, saya akan ngomong-ngomong dengan besan saya. Besan saya kan sempat di tanaman. Saya tanya tanam, nah, itu kalau dirawat dengan benar. Besan saya ngomong dirawat dengan benar, maka menghasilkan sesuatu yang bunga yang sangat baik dan indah. Tanaman harus dirawat dengan benar. Bukan dengan baik, dengan benar. Maka akan menjadi tanaman yang baik dan indah bunganya atau buahnya. Oh, dirawat dengan benar. Bapak Ibu. Ini orang benar. Nah, tetapi kalau yang memimpin, yang memerintah, orang fasik. Di sini rakyat berkeluh kesah. Di sini gosip. Semakin digosok semakin lanjut Om Marcel. Ya, sekarang bimbingan. Oke, Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9 sampai 13. Dan berpegang teguh pada perkataan yang benar berdasarkan pengajaran itu, sehingga ia dapat memberi nasihat dengan pengajaran yang sehat dan meyakinkan mereka yang menentangnya. Sebab banyak orang, khususnya dari kalangan bersunat, adalah pelanggar aturan, pembual, dan penipu, yang harus dibungkam mulutnya karena mengacaukan banyak keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya demi keuntungan yang memalukan. Seorang nabi dari antara mereka sendiri pernah berkata, orang-orang Kreta adalah pembohong, binatang buas yang jahat, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan keras, supaya mereka sehat dalam iman. Amin. Bapak Ibu. Oke, nanti ada waktunya. Ada waktunya kita. Ketika kita sudah kuat di pengajaran, kokoh di pemuritan. Saatnya kita tegur orang-orang demikian dengan keras dan kasih Tuhan. Supaya ajaran mereka menjadi benar, sehat kembali. Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, lanjut. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan sabar dan dalam pengajaran. Ya. Bapak Ibu. Di sini dikatakan, beritakanlah firman setia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan sabar dalam pengajaran. Hari-hari ini kita perlu jeli, teliti. Bapak Ibu, kita perlu mengenal latar belakang seseorang hamba Tuhan. Sampai di mana dia belajar. Karena sekarang hari-hari ini begitu mudah sebuah sinode mengangkat seseorang menjadi hamba Tuhan. Asal dia bisa ngomong dikit sudah diangkat. Mengerikan. Maka Tuhan Rasul Paulus mengatakan, sampaikan kebenaran itu baik atau tidak baik waktunya. Dalam pengajaran. Tanpa pengajaran tidak ada pertumbuhan yang baik.
Karena tanpa pengajaran menjadi liar. Umatku, tolong Om Andres carikan. Umatku binasa. Karena iya, sambil Masal lanjut. Kolose. Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah, sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Nah, ini bagiannya keluarganya Om Marcel sama Om Andreas ini, ya kan? Mengingatkan, oh iya, dengan pujian. Karena pujian yang kita naikkan itu kan sesuatu, ada kata-kata firman yang begitu kuat. Kan? Sama, saya sama Om Marcel sama Om Andreas sama. Bedanya kalau saya nyanyi, semua pasti turun ke bawah. Oh iya. Karena radio rusak. Ya, jadi ketika mengingatkan, nah Bapak Ibu, ketika saya sudah galau, down, pengen doa, enggan, pengen doa malas. Pasti semua pernah ngalami begitu. Apa yang saya lakukan? Saya setel pujian. Ketika pujian itu saya dengarkan, setelah saya dengarkan saya ikutin. Terus nyembah, setelah nyembah berdoa. Bapak Ibu. Kadang-kala seseorang ketika menghadapi sebuah masalah yang begitu penat. Aduh gak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu, ke depan buntu, ke samping kanan buntu, kiri buntu, belakang buntu. Tapi ada satu yang gak buntu. Kita ke atas. Caranya bagaimana? Itu tadi ketika kita udah enggan untuk berdoa, rasanya udah enggan juga. Setelah puji-pujian. Dengerin. Ketika kita mendengarkan, kita mulai tenang, mulai teduh. Kita mulai ikutin. Timbul pengharapan. Timbul iman. Dibangun, dikuatkan. Memuji, menyembah, berdoa. Bangkit dari keadaannya. Amin. Ya, lanjut Marcel. Amsal 27 ayat 5. Teguran secara terbuka lebih baik daripada kasih yang dirahasiakan. Bapak Ibu, ya. Tuhan ingin ketika kita melihat saudara kita, wah ini salah. Jangan dibiarkan. Jangan diomongi di belakang. Langsung. Koleksi, saya mau ngomong sama koleksi. Langsung gitu aja. Ngomong empat mata. Koleksi yang ini perbaiki. Itu Bapak Ibu. Itu. Caranya seperti itu. Iya, lanjut. Kejujuran. Titus 1. Titus 1 ayat 10 sampai 16. Sebab banyak orang, khususnya dari kalangan bersunat, adalah pelanggar aturan, pembual dan penipu, yang harus dibungkam mulutnya karena mengacaukan banyak keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya demi keuntungan yang memalukan. Seorang nabi dari antara mereka sendiri pernah berkata,
Orang-orang Kreta adalah pembohong, binatang buas yang jahat, pelahap yang malas. Kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan keras supaya mereka sehat dalam iman. Sehingga mereka tidak lagi memerhatikan mitos-mitos Yahudi dan perintah-perintah manusia, lalu berpaling dari kebenaran. Sesungguhnya bagi yang murni semuanya adalah murni, tetapi bagi mereka yang telah tercemar dan tidak percaya, tidak ada satu pun yang murni. Sebaliknya pikiran dan hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Elohim, tetapi dalam perbuatannya mereka menyangkal Dia dengan sikapnya yang menjijikan, tidak taat, dan menolak untuk melakukan yang baik. Bapak Ibu. Jangan kita mau diombang-ambingkan orang yang mengaku teman. Orang yang mengaku berbuat baik sama kita. Tapi kemudian tidak sesuai firman Tuhan. Karena yang kita harus pegang teguh adalah firman Tuhan. Bukan yang lain. Ketika kita memegang firman Tuhan, sangat jelas. Nah, karena mereka menolak. Mereka menjijikkan. Untuk melakukan yang baik dan benar. Mereka menolak. Maka itu bertentangan, berseberangan sama kita. Tetapi kita mau melakukan yang benar dan baik. Itu berbeda. Holy Spirit. Jangan dipadamkan. Jangan pernah takut kehilangan teman. Buat apa kalau teman itu toksis? Buat apa kalau teman itu merugikan? Bukan merugikan kita, terutama merugikan Tuhan. Buat apa? Bapak Ibu, enggak ada gunanya. Karena Holy Spirit ketika kita lebih memilih teman, kita mendukakan Roh Kudus. Itu berat loh. Hadapannya dengan Roh Kudus berat banget. Karena Roh Kudus itu yang terpenting yang harus dipelihara. Bapak Ibu, engkau mendukakan Bapak, ada pengampunan. Engkau mendukakan anak, ada pengampunan. Tetapi ketika engkau mendukakan Holy Spirit ada di dalam kita semuanya. Itu urusannya berat. Karena Roh Kudus tidak pernah menjerumuskan. Ketika kita mau hidup di dalam roh dan kebenaran. Roh itu membangkitkan, roh itu membangun, roh itu menguatkan. Roh itu untuk mengajak kita melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu. Ayo, next. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan. Tinggalkan yang jahat dan berpeganglah pada apa yang baik. Berpeganglah apa yang Baik. baik. Itu doang. Yang baik apa? Semua garis apa? Firman Tuhan. Ketika kita berpegang yang kejujuran, Tuhan pasti buka jalan kok manapun kita. Ayo, next. 2 Korintus 8 ayat 21. Dengan kejujuran bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, jujur itu bukan hanya di hadapan Tuhan. Kalau sama Tuhan kita, Tuhan ampun aku berdosa begini, begitu. Tapi perlu kita mengaku dengan sesama kita. Tapi harus dengan orang yang tepat. Jangan menyampaikan kepada orang yang tidak tepat, Bapak Ibu.
Lanjut Om Marcel. Filipi 2 ayat 15. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat, sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu mengerikan kan. Oh, anak muda tinggal wisuda bunuh diri. Anak ke SMP bunuh diri. Yang disebut sekarang generasi apa? Bukan generasi Z. Generasi strawberry. Iya kan memble, mentalnya mental memble. Padahal Tuhan maunya apa? Generasi menjadi generasi yang bersinar seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu. Nah, caranya begini. Lanjut. Halo, Jason. Ya, thank you. Nah, Bapak Ibu, ya, kita teamwork. Untuk sampai di atas. Karena hidup yang kita hadapin itu bukan rata. Terjal seperti ini. Terjal seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, maka itu harus saling menolong. Ditarik ke atas sampai kita mencapai puncak bersama-sama. Nggak bisa. Karena ini yang dibangun oleh Tuhan. Bapak tidak membangun sendiri. Anak tidak membangun sendiri. Holy Spirit tidak membangun bersama-sama. Tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan bersama. Ini. Ya. Jangan berpikir. Juga anak-anak muda saya berkata. Ya. Kepada anak saya, Rivosa. Cucu Jimmy. Ya. Clara. Hidup itu bukan flat. Tapi terjal seperti ini. Benar. Ketika kita hidup di dalam dunia yang nyata. Ya, sebentar lagi kan anak saya kerja. Dia akan menghadapi dunia yang nyata. Terjal. Itu butuh mental yang kuat. Tuhan inginkan seperti ini. Dan ini semuanya dilakukan dengan kedisiplinan. Disciple. Disciple-nya apa? Bapak Ibu, saya berdoa. Bapak Ibu, jangan ngaku sama saya, ngaku sama Tuhan. Di hadapan tubuh dan darah Tuhan sebentar. Saya meminta semua mau berjanji kepada Tuhan. Setiap hari mau berdoa, mau baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti berdoa dan baca Alkitab. Pasti Tuhan memberikan pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Karena itu kekuatan kita. Jangan sampai kita ngajari anak kita menjadi generasi strawberry. Ayo tim PAW. Kita renungkan bersama.
lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau terima bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Bagi jemaat yang sudah menerima anggur dan roti, saya untuk bangkit berdiri. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita renungkan. Kita semua hidup karena anugerah. Anugerah itu butuh asupan. Anugerah itu butuh kekuatan. Anugerah itu butuh keharusan. Anugerah itu adalah membutuhkan makanan rohani. Makanan rohani kita adalah berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah. Itu makanan kita, Bapak Ibu. Kita lakukan pemuritan yang paling dasar kepada Tuhan. Baru kita akan buka kelas-kelas pemuritan. Semua berjanji sama Tuhan. Karena Dia menyatakan cintanya kepada kita hanya lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya yang begitu kokoh dan kuat. Bapa, kami menyadari betapa sakralnya tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni kami. Kami mau lebih lagi Tuhan berdoa, memuji, menyembah, membaca firman-Mu, sehingga kami mengalami pertumbuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga kami, sehingga kami bisa menghadapi kenyataan hidup ini Bapa. Jalan-jalan yang terjal kami siap menghadapinya Bapa, untuk meraih kemenangan demi kemenangan.
yang siap menerima kemenangan. Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanan nama Yesus. Yakinlah kita menang dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan darah Tuhan. Musuh sekuat apapun akan hancur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan membukakan kita pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu keuntungan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu keharmonisan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kerukunan. Bukankah cawan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya firman yang telah kami dengar itu adalah benih yang subur Tuhan. Benih yang unggul tertanam dalam hati kami yang sudah Engkau suburkan. Dan itu akan bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dan itu akan berbuah Tuhan di dalam sikap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menuai banyak jiwa Bapa untuk membawakan berita Injil-Mu dalam keadaan kami, apapun keadaan kami, karena Bapa Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani dan itu akan berbuah menjadi jasmani. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Yang online juga, biarlah discipleship, pemuritan, dan kedisiplinan juga ada dalam kita semua, amin. Segenap pengerja jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Edi yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah kita juga menikmati firman itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta digital Yes Church Bogor KFG. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra ibadah,
Setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9. Family Blessing. Setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai. Olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11. Latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 10 November 2024 akan dilayani oleh Pastor Trivo Salili Eka Dewi. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Yesus, sumber kuatku. Yuk, ini minggu pertama. Kita mau berdoa perpuluhan persembahan kita. Bapa, apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, kami mau kembalikan untuk pujian dan kemuliaan nama. Sehingga di rumah-Mu ini ada persediaan makanan Bapa. Tuhan, kami tolak Tuhan, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengirik Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Engkau memberkati berkali ganda. Kami siap menaburkan dengan sukacita. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara Silakan. sekalian memberikan persembahan umum dan persembahan persepuluhan di sebelah kiri saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum. Tiba saatnya kita akan mengakhiri, kita mau bersyafaat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya minta tolong Pastor Dedi untuk berdoa syafaat untuk keluarga dari Pak Abun, Om Suryanto yang sedang dalam pemulihan di Singapura dan istrinya juga kemarin mengalami jatuh, namanya Ibu Mimi di Singapura, dan untuk kesehatan pemulihan Pastor Edi dan Ibu Ana, untuk jemaat, untuk keponakan Ibu Susan, Elizabeth. Saya minta tolong Pastor Dedi ya. Sebelum itu kita mau berdiri, kita mau angkat pujian yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang berbuat bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi, yang membawa
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat, kami mau berdoa bersama-sama. Sebab firman-Mu berkata ketika kami menjadi satu, maka kuasa Tuhan Yesus sebagai kepala akan menjadi nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat Pak Suryanto yang sedang berada di Singapura, Pak Bud, Ci Mimi yang juga mengalami jatuh. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, bahwa oleh darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kami, mengalami pemulihan yang luar biasa bagi mereka. Kami berdoa memberkati mereka, memberkati tubuh mereka, memberkati jiwa mereka, memberkati pikiran mereka, sehingga mereka menjadi sembuh seutuhnya. Kami juga berdoa untuk ponakan daripada Ci Susan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu juga nyata atas dia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan juga terjadi atas dia. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang akan Kau berikan kepada mereka, dan kami mengklaimnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera, sukacita dan kasih. Diberkatilah kita setiap laki-laki, setiap imam. Diberkati berdiri kita, diberkati duduk kita, diberkati keluar kita, diberkati masuk kita. Apa saja yang kita lakukan dalam nama Yesus, Tuhan menyertakan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Dan biarlah damai dan sejahtera sukacita itu menyertai dan memberkati kita selamanya. Begitu juga dengan para wanita, para istri kita masing-masing. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah cinta kasihmu, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah apapun yang kau lakukan. Engkau tertawa tenang hari depanmu, karena Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah juga dari rahimmu, lahirlah anak-anak yang gagah perkasa, yang menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, bersejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Maka nama Tuhan yang perkasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Happy birthday oh Marcel. Happy birthday. Nanti Pak Kepala berdoa untuk Pak Marcel ya. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, Pak Gembala doakan ya. Waalaikumsalam. Ya doain nanti Pak. 31 Agustus. Agustus kan Oktober apa Agustus?
Amin.